Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum. Nah, kali ini kita akan membahas atau membuat jawaban dari kuis essay, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah, ini soal 1 aslinya diambil dari buku Romney Accounting Information System di bab 2. Nah, soalnya audit trail atau jejak audit itu bisa membuat seseorang untuk menelusuri dokumen sumber ke ultimate effect on the financial statement, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan atau workback atau menelusuri balik dari laporan keuangan sampai ke dokumen sumbernya. Nah, yang diminta di sini adalah gambarkan secara detail audit trail atau jejak audit untuk transaksi berikut, yaitu pembelian persediaan yang pertama, kedua penjualan persediaan, dan yang ketiga pembayaran penggajian ya. Buatlah diagram gambarnya untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan jejak audit untuk masing-masing gambar atau diagram tadi. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali dulu ke teorinya ya, bahwa dalam sebuah transaksi itu kita kenal adanya siklus transaksi. Nah, di siklus transaksi ini itu diawali dari transaksinya itu sendiri. Transaksi yaitu dengan cara mengidentifikasikan transaksi. Dari transaksi tadi akan punya yang namanya source dokumen atau bukti transaksi, yang kemudian di jurnal, diposting ke buku besar, dan dibuat neraca saldo, jurnal penyesuaian dan penutup, jadilah laporan keuangan. Nah, kalau ini arahnya adalah dari transaksi menjadi laporan keuangan, audit trail itu juga bisa mengecek dari laporan keuangan balik ke transaksinya, adalah bukti transaksi ya. Nah, soal nomor 1, transaksinya adalah pembelian persediaan. Nah, bukti transaksinya apa saja di pembelian persediaan? Yang pertama, ini kita pernah belajar ya di sistem akuntansi. Situ ada namanya permintaan pembelian, kemudian pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang, kemudian penerimaan invoice, dan akhirnya pembayaran. Bukti pembayaran ya. Itu adalah bukti transaksinya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, semua bukti itu bentuknya adalah dokumen ya. Ada ini purchase requisition, permintaan pembelian dari departemen yang membutuhkan persediaan tadi. Kemudian purchase order, pemesanannya. Setelah dipesan, ada penerimaan barang. Nah, ini dicatat semua mempengaruhi buku besar. Buku besarnya adalah buku besar utang usaha atau utang dagang, account payable. Invoice dari vendor atau dari pemasok itu juga dicatat dalam buku besar. Ini mencatatnya adalah utang ya, utangnya dikredit. Jadi jurnalnya pembelian pada utang atau pembelian pada utang itu kalau kredit ya. Kalau tunai kalau metodenya periodik, kalau metodenya perpetual ya persediaan pada utang. Nah, kemudian ini dibayar. Nah, ketika dibayar ada jurnal pengeluaran kas. Ini namanya di jurnal. Tahap kedua di jurnal. Dan kemudian setelah di jurnal ke buku besar ya. Dari buku besar kemudian ke neraca saldo dan akhirnya laporan keuangan. Jadi ini adalah, nah kalau audit trail ini bisa mengecek dari bukti transaksi sampai menjadi laporan
maka bisa balik juga dari laporan keuangan sampai ke bukti transaksinya. Oke. Dan untuk soal 1-2 itu adalah penjualan. Transaksinya adalah transaksi penjualan. Bukti transaksinya apa? Nah, di sini adalah berupa customer order, pesanan penjualan dari pelanggan atau nasabah, kemudian sales order, pesanan penjualannya, dan shipping dokumen pengiriman barang, dan ada sales invoice atau faktur penjualan, sehingga nanti dibuatkan dalam bentuk sales journal ya, jurnal penjualan, dan akhirnya ada kas yang diterima, pembayaran kas. Nah, dari bukti transaksi tadi kemudian di jurnalnya ada 2, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya. Setelah itu masuk lagi seperti biasa, habis di jurnal langsung diposting ke buku besar, neraca saldo, dan akhirnya jadilah laporan keuangan. Audit trail juga gitu, bisa mengecek ya, menelusuri dari laporan keuangan sampai ke catatannya gimana dan akhirnya ke bukti transaksinya atau source dokumen. Soal ketiga adalah transaksi penggajian. Nah, transaksi penggajian karena sifatnya gaji, maka bukan upah ya. Maka di sini digunakannya adalah time card dan time sheet ya, atau kartu yang lain ya. Kalau time card tuh kartu kayak kartu masuk itu check clock, time sheet itu ringkasan rekapannya, kemudian paycheck, bukti untuk membayar, cek untuk membayar, dan akhirnya cek tersebut diserahkan atau dicairkan sebagai bukti pembayaran gaji. Nah, di sini bukti transaksinya itu, ini bukti transaksinya atau source dokumennya. Nah, source dokumen ini kemudian untuk membayar dibuat jurnal untuk pengeluaran kas dan jurnal untuk mencatat gaji ya. Ini dia jurnalnya ada 2. Setelah itu di posting ke buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Jadi selalu sama, ini adalah siklus akuntansi. Siklus audit bisa kembali dari laporan keuangan sampai pada bukti transaksi atau source dokumen. Selanjutnya soal 2. Ada kasus 1, soal 2 itu ada 2. Kasus 1 dan kasus 2. Kasusnya di sini adalah a bank auditor met with the senior operation manager to discuss customer complaint. Jadi rupanya ada auditor sebuah bank itu met itu apa ya? Meeting ya dengan manajer operasional senior untuk mendiskusikan komplain dari pelanggan, dari nasabah tentang pembayaran pinjaman yang tidak dibayarkan atau dicatatkan untuk mengurangi pinjaman tadi tepat waktu. Pelanggan bilang bahwa dia sudah membayar tanggal 5 Mei, ada tanggal jatuh tempo utangnya, dan teller menggunakan cek tersebut dengan cek ya, membayarnya dengan cek. Kemudian pada tanggal 10 Mei ketika pelanggan tadi ditelepon untuk membayar loan payment balance of he could sell the car, he learned that the payment had not been credited to the loan. Jadi ternyata uang tadi diketahui tidak dikreditkan atau tidak dipakai untuk membayar pinjaman. Pada tanggal 12 Mei, pelanggan itu pergi ke bank untuk menanyakan pembayaran tersebut dan menjumpai manajernya. Manajer bilang bahwa payment tadi sudah dibuat pada tanggal 11 Mei. Ya, pelanggan merasa puas atau customer merasa puas, nasabah, karena tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Nah, kemudian manajer tanya kepada auditor,
apakah auditor memahami situasi ini. The auditor located the customer paycheck and found that it had cleared on May. Nah, kemudian auditor tuh mengecek cek pembayaran tadi dan menemukan bahwa cek itu sudah dicairkan pada 5 Mei. Dan kemudian auditor tadi men-trace back melalui komputer record dan menemukan bahwa teller had processed the check as being cash. Jadi teller tadi ternyata sudah memproses cek tadi sebagai secara cash, jadi tidak dipakai untuk membayar utang atau mengkredit rekening utang nasabah, tapi malah diuangkan. Nah, auditor kemudian menelusur pembayaran tadi dan jurnalnya dicatat pada tanggal 11 Mei dan menemukan bahwa the payment had been made with cash instead of check. Ternyata pembayarannya utang tadi itu dibayarkan tidak dengan cek tetapi dengan uang kas. Jadi secara bisa disimpulkan begini ya, si nasabah itu sudah membayarnya adalah dengan membuat cek, jadi mengeluarkan cek untuk membayar pinjaman. Nah, ternyata ketika ditelepon, dia ditelepon karena kok pinjamannya belum dibayar. Nah, ternyata kemudian dia bicara sama bank, udah kok bayar. Nah, sama bank dicek, ternyata udah dibayar dia. Bayarannya ternyata pada tanggal 11. Padahal dia buka ceknya adalah tanggal 5. Yaitu pada tanggal cicitnya ya. Tanggal jatuh tempo pinjaman. Ternyata tanggal 11 sudah dibayar. Jadi pelanggan udah puas, nasabah puas karena toh dia tidak dikenakan denda karena terlambat membayar dan tanggal 5 Mei, tapi di catatan bank dibayarnya 11 Mei. Nah, auditor ternyata kemudian ngecek, ternyata tanggal 5 Mei cek yang dibuat oleh nasabah tadi sudah dicairkan oleh teller. Dan pada tanggal 11 Mei sudah dibayarkan lagi, tapi tidak dalam bentuk cek, hanya dalam bentuk cash, uang tunai. Nah, pertanyaannya adalah tipe penipuan atau penggelapan macam apa yang terjadi di sini ya. Jadi tipe ini tipe apa ya? Tipe penggelapan yang dilakukan oleh teller. Jawabannya ini di sini adalah bentuk penggelapan atau kecurangannya adalah lapping ya. Lapping itu suatu bentuk curangan yang seperti contohnya gali lubang tutup lubang. Jadi skema lapping itu pelaku atau pelakor itu mencuri uang tunai seperti pembayaran piutang dari nasabah A, kemudian ketika piutang tadi tidak dikurangi oleh teller, kemudian dana tadi diambil. Ketika nasabah B membayar, dipakailah uang tadi untuk membayar nasabah A, untuk mengurangi piutang nasabah A. Nah, ketika nasabah C membayar, dipakai untuk melunasi piutangnya nasabah B. Jadi ini gali lubang tutup lubang terus. Jadi akan terus menerus seperti itu. Jadi diundurkan ya pengakuannya oleh si teller. Karena waktu antara pencurian uang tunai dan pencatatan pembayaran berikutnya biasanya singkat. Sehingga pencurian tadi bisa disembunyikan dengan efektif. Ya. Nah, lapping itu bisa dihentikan jika pelaku akhirnya mengalihkan uang yang diterima dari nasabah A. Ya, jadi ketika nasabah ZZ mungkin dia tidak tunggu lagi nasabah A, tapi dia bayarkan dulu, nasabah A balik lagi, seperti itu. Itu adalah bentuk lapping ya. Yang kasus kedua adalah ini. An accountant with the Atlantic Olympic Games was charged with embezzling over 60.000.
Di sini seorang akuntan dalam sebuah perusahaan ini Olympic Games Atlanta itu didenda ya, ditahan karena dia menggelapkan lebih dari $60.000 untuk apa? Untuk purchase Mercedes-Benz. Jadi untuk membeli mobil Mercedes-Benz yang kita tahu itu mahal ya, Mercedes itu, dan investasi di deposito, sertifikat deposito. Jadi polisi menemukan bahwa beranggapan ya bahwa ya si akuntan tadi itu membuat invoice palsu, fictitious invoices, dari 2 perusahaan yang memiliki kontrak dengan komite Olimpiade Atlanta itu, yaitu ada 2 perusahaan, International Consulting dan Language Services. Jadi rupanya dalam Olimpiade ini perusahaan tadi pihak panitia Olimpiade, komite Olimpiade itu menggaji untuk pengamanan dan untuk bahasa ya, karena biasanya kalau Olimpiade kan banyak negara yang ikut. Nah kemudian akuntan membuat cek palsu dengan invoice palsu dan dibuatkan ke banknya sendiri, mana banknya itu dia buka atas nama menggunakan salah satu pihak ini tadi, consultingnya atau jasa bahasa tadi. Nah ketika dia ditangkap ya, akuntan tuh mau bekerja sama dengan polisi sampai dia kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa membuat akun bank palsu dan membeli Mercedes-Benz serta sertifikat deposito. Nah ternyata akuntan tadi adalah recent honor graduate, jadi dia adalah akuntan yang sangat memuaskan ya, honor graduate dari respected university, dari sebuah universitas yang dikagumi ya. Nah, supervisornya menyatakan bahwa akuntan tadi juga adalah orang yang trusted, dipercaya dan loyal, setia. Jadi pegawai yang dapat dipercaya dan setia. Diminta 1, how does the accountant? Ya, apakah bagaimana kompeten akuntan tadi bisa fit ya sebagai profil seorang penipu, atau kenapa dia nggak cocok sebagai penipu? Nah ini jawabannya, ini pertanyaan sama ya, bagaimana kalau tadi sebagai seorang penipu? Dia cocok sebagai penipu karena dia baru lulus tapi sudah bisa membeli Mercedes-Benz, sehingga kan ini mencurigakan gitu ya. Dan yang kedua, dia tidak cocok untuk profil penipu karena dia sebenarnya pegawai yang dipercaya dan loyal, dan dia juga hasil kecurangan tuh dia pakai untuk investasi deposito. Biasanya orang yang melakukan kecurangan itu biasanya dipakai untuk berhura-hura tadi, membeli Mercedes-Benz, membeli something. Nah berinvestasi itu jenis agak aneh lah kalau seorang penipu tuh berinvestasi. Yang kedua, what fraud scheme. Jadi skema apa yang dipakai oleh akuntan tadi sehingga dia bisa melakukan kecurangan. Di sini akuntan tadi ternyata di ceritanya tadi sudah jelas ya, menyiapkan faktur palsu dari perusahaan yang sah, menuliskan cek untuk membayar faktur dan kemudian menyimpan cek tersebut ke dalam rekening bank yang dia buka sendiri dengan nama dari salah satu perusahaan tadi, perusahaan yang membuat faktur palsu ini. Jadi fakturnya dipalsukan, ceknya dibuat, ini ceknya asli ya karena dipakai untuk membayar faktur, tapi kemudian dibayarkannya ke rekening bank atas nama pembuat faktur tadi yang udah palsu. Jadi nama perusahaan faktur dengan nama akun banknya itu sama. Itu fraud scheme-nya ya, skema dia melakukan kecurangan. Yang ketiga, pengendalian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan tadi. Nah, kecurangan itu kalau kita bicara sistem bisa dicegah dengan adanya pemisahan fungsi, yaitu fungsi operasi, dalam hal ini adalah fungsi membuat faktur,
menulis cek dan membayar faktur harus dipisahkan dengan fungsi penyimpanan. Salah satunya adalah menyimpan cek, dan harus dipisah dengan fungsi pencatatan, yaitu mencatat pembayaran faktur. Ini dia. Nah, karena tidak dipisah tadi, dia bisa semuanya, akibatnya bisa dilakukan kecurangan ya. Nah, kontrol. Pengendalian apa yang harus diterapkan untuk mendeteksi fraud ini ya, dari si kecurangan akuntan tadi. Yang pertama adalah rekonsiliasi bank. Jadi dengan rekonsiliasi bank itu bisa ketahuan sebetulnya apa betul ada pembayaran kepada si kontraktor tadi, pihak salah satu tadi ya, pihak konsulting atau konsulting pengamanan olimpiade atau bahasa tadi, jasa bahasa. Kemudian faktur harus diberi nomor urut ya, tercetak, sehingga kalau nomor tercetaknya itu kan agak sulit juga untuk salah satu caranya untuk mendeteksi, salah satu cara ya, penomoran faktur, sehingga nomor fakturnya harus urut. Kemudian pengecekan sisa cek. Jadi kalau buku cek itu kan ada disobek ya, ada bagian yang tertinggal dan ada bagian yang dibuat. Nah, ini harus dicek apa betul sesuai ya dengan faktur-fakturnya, dibayarkan kemana, cocok nggak. Dan kemudian dilakukan konfirmasi dengan perusahaan yang sah. Jadi harus ada yang melakukan konfirmasi tentang utang piutang ya. Konfirmasi utang piutang ini ya, bisa utang piutang dengan perusahaan yang sah. Nah, dari konfirmasi itu pasti ketahuan, perusahaan akan bilang, oh belum dibayar kok, seperti itu. Oke, itu untuk soal 2 kasus 2. Saya kira itu sudah selesai kuis esainya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen atau melalui media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.